Kembali Gajah Mada mengajak ceria. Salam Maria, engkau penuh rahmat, Tuhan selalu besertamu. Terpujilah engkau di antara semua wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, engkau penuh rahmat, Tuhan selalu besertamu. Terpujilah engkau di antara semua wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami selalu, doakanlah kami selalu, sampai kami mati. Amin. Para mitra yang terkasih dimanapun berada, juga para sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa pada episode hari ini, episode Mimbar Agama Katolik bersama Radio Gajah Mada FM, radionya orang Semarang 102.4,
mosi-mosi, kita semua tetap bersukacita, sehat, dan diberkati Tuhan. Para mitra yang terkasih dan para sahabat peradaban kasih, pada hari ini kita akan membaca Injil Yohanes bab 15 ayat 1-8. Sebelum kita membaca Injil ini, mari kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur padamu boleh berjumpa dengan para mitra Radio Gajah Mada FM, radionya orang Semarang, dan juga bersama para sahabat peradaban kasih dimanapun berada dalam episode Mimbar Agama Katolik Radio Gajah Mada FM ini. Ya Allah, kami ingin merenungkan sabda-Mu yang diwartakan oleh Santo Yohanes bab 15 ayat 1-8. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Semoga kami dapat selalu tinggal di dalam Yesus, Sang Juru Selamat kami, Sang pokok anggur dan kami ranting-rantingnya, sehingga kami boleh menghasilkan buah yang berlimpah di dalam kehidupan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Para mitra yang terkasih dan para sahabat peradaban kasih dimanapun berada, mari kita baca Injil Yohanes bab 15 ayat 1-8. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Semoga dengan pewartaan firman Tuhan ini, iman, harapan, dan kasih kita diteguhkan. Akulah pokok anggur, kamu rantingnya, dan Bapakku memiliki kita. Setiap ranting padaku yang tak berbuah, dipotongnya dan menjadi kering. Tinggallah dalam aku dalam kamu. Kau
Kamu telah dibersihkan oleh firman-Ku, dan firman-Ku tinggal dalam kamu. Mintalah apa saja yang kau inginkan, dan kamu akan menerimanya. Tinggallah dalam aku dalam kamu, kau kan berbuah. Tinggallah dalam aku dalam kamu, kau kan berlimpah. Jika kamu berbuah berlimpah-limpah, Bapa-Ku akan dipermuliakan. Jika kamu berbuah berlimpah-limpah, kamu adalah murid-murid-Ku. Tinggallah dalam aku dalam kamu, kau kan berbuah. Tinggallah dalam aku dalam kamu, kau kan berlimpah. Para mitra yang terkasih dimanapun berada dan para sahabat peradaban kasih, kita memasuki bulan Mei ini secara istimewa. Kemarin tanggal 1 Mei menjadi pembukaan bagi umat Katolik khususnya dalam memasuki bulan Mei sebagai bulan Maria. Bulan Mei disebut bulan Maria dan dipersembahkan sebagai devosi khusus kepada Ibu Maria, ibu kita semua sebagai orang-orang yang percaya dan mengimani Kristus sebagai juru selamat. Ibu Marialah yang dengan taat, setia dan rendah hati mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Ketika Allah menghendaki Ibu Maria mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Putra Allah berkenan menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus melalui rahim Santa Perawan Maria dengan segala konsekuensi yang berat. Ketika Ibu Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu." Di balik kesanggupan itu ada konsekuensi yang dahsyat. Karena apa? Sebagai orang Yahudi, Ibu Maria tahu
seorang perawan mengandung padahal belum bersuami, bahkan baru bertunangan dengan seorang pria bernama Yosef. Maka kalau dia mengandung dalam kondisi itu, menurut hukum Yahudi, konsekuensinya adalah mati, dilempari batu. Namun Ibu Maria dengan taat dan setia menerima konsekuensi itu. Apapun yang terjadi, kalau Allah menghendaki, pasti Allah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Itulah teladan hidup beriman yang ditunjukkan oleh Ibu Maria kepada kita semua, para mitra yang terkasih dan sahabat peradaban kasih yang terkasih dimanapun berada. Teladan itulah yang kiranya bisa ditempatkan dalam konteks Injil hari ini. Yesus Kristus yang dikandung dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria bersabda, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, maka ia akan berbuah berlimpah." Bahkan Yesus juga bersabda, "Mintalah apa saja yang kau kehendaki, maka engkau akan menerimanya." Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengajukan permohonan kita? Dan permohonan itu kita persembahkan dengan segenap iman, dengan kepercayaan, dengan harapan, dan terutama dengan cinta kepada Tuhan. Kalau itu yang terjadi, pasti permohonan itu akan dikabulkan. Sebagaimana yang dialami oleh Ibu Maria, yang dengan ketaatannya memohon agar hidupnya dijaga dan dilindungi dengan segala konsekuensi yang harus ditanggungnya, termasuk konsekuensi dari tunangannya, yaitu Bapak Yosef, yang pasti tidak nyaman saat mendengar dan tahu bahwa tunangannya mengandung bukan karena dirinya. Namun segala sesuatu itu berjalan dengan baik. Ada ketegangan-ketegangan, tetapi ketegangan itu tidak diselesaikan oleh Maria dan Yosef sendiri, melainkan oleh Allah sendiri. Allah yang kemudian mengutus malaikat yang sama yang menjumpai Santa Perawan Maria untuk mengatakan kepada Bapak Yosef agar tidak takut mengambil Maria sebagai istri, karena anak yang di dalam rahimnya berasal dari kuasa Roh Kudus. Bahkan Bapak Yosef sudah dipesan, engkau harus memberi dia nama Yesus, karena yang lahir, yang ada dalam kandungan tunanganmu itu dan akan dilahirkannya adalah seorang laki-laki yang akan disebut sebagai putra Allah yang maha tinggi, yang akan mewarisi tahta kerajaan Daud. Para mitra yang terkasih dan sahabat peradaban kasih dimanapun berada. Apa hubungannya antara bulan Mei, sabda Yesus hari ini, dan pengalaman hidup kita yang bisa kita renungkan? Tentu selama bulan Mei kita diajak untuk bersama Ibu Maria mengimani Allah Bapa yang begitu baik, yang mengasihi kita manusia dengan kasih yang begitu besar, sehingga berkenan mengutus putranya yang tunggal menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan proses inkarnasi Putra Allah Maha Tinggi menjadi manusia melalui Ibu Maria. Ibu Maria dipilih menjadi ibu Putra Allah yang Maha Tinggi, dan Ibu Maria menerima dengan taat dan setia. Ketaatan dan kesetiaan inilah yang bisa kita contoh dan kita persembahkan selama bulan Mei ini dan seterusnya, agar kita terus bisa tinggal di dalam
Yesus sang pokok anggur sebagaimana disabdakannya di dalam Injil yang tadi kita baca bersama. Para mitra yang terkasih dan sahabat peradaban kasih yang terkasih dimanapun berada, Yesus mengundang kita untuk tinggal di dalam Dia. Mari kita dengan sukacita tetapi rendah hati dan taat datang pada Yesus, tinggal di dalam Dia, dan bersiaplah menerima buah yang berlimpah yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya terjadi di dalam hidup kita. Semoga kita bisa tinggal di dalam Yesus dengan segala kerendahan hati dan sukacita kita, menghasilkan buah yang berlimpah dalam kehidupan ini. Dan buah itu bukan untuk dinikmati sendiri, melainkan kita persembahkan kepada Allah dan dipergunakan untuk karya pelayanan bagi sesama dan semesta. Semoga para mitra dimanapun berada dan sahabat peradaban kasih yang terkasih selalu diberkati Tuhan dengan kesehatan di masa-masa pandemi ini. Ibu Maria melindungi kita dengan doa-doanya. Bapak Yusuf merestui kita dengan doanya juga. Dan kita saling mendoakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas firman yang boleh kami renungkan pada hari ini, agar kami tinggal di dalam Putramu Yesus Kristus sang pokok anggur, kami sebagai ranting-rantingnya. Terpisah dari sang pokok anggur, sebagai ranting kami akan tak berdaya, menjadi kering dan tanpa buah. Namun sebaliknya, bila kami tinggal di dalam Yesus sebagai sang pokok anggur, sebagaimana disabdakannya, maka kami akan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah, dan namamu ya Bapa dipermuliakan. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, memberkati para mitra dan sahabat peradaban kasih dimanapun berada, yang saat ini sedang sakit, jamahlah, sembuhkanlah dan pulihkanlah seperti sedia kala. Engkau menguatkan kami yang lemah, Engkau memantapkan kami yang ragu-ragu, Engkau menghibur kami yang berduka, dan Engkau meneguhkan iman, harapan, dan pengharapan kami dengan kasih setiamu. Kau sempurnakan sukacita dan kegembiraan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga para mitra dan sahabat peradaban kasih dimanapun berada selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria Assumpta, kau diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Bunda Maria Assumpta, doakanlah kami anakmu. Terpujilah
indah benaka bulan, bermahkotakan bintang. Bunda Maria Assumpta, doakanlah kami anakmu. Lindungilah kami selalu dan jauhkanlah dan bebaskanlah dari kejahatan kuasa setan. Maria Assumpta, Ratu surga mulia, buah sulung penerus